Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa dan siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan, dimanapun kalian berada. Ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-10 untuk bidang studi IPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-10 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan dengan pokok materi E, kondisi alam Indonesia. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Sebelumnya, yaitu materi ke-9, telah dijelaskan bahwa kondisi alam Indonesia dibagi atas 1. Keadaan fisik wilayah, di mana keadaan fisik wilayah terbagi lagi atas A. Kondisi geologi Indonesia, dan B. Bentuk muka bumi. B. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan luas lautan 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tanpa adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia berikut ini. Pada peta fisiografi tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. C. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang, sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar kurang dari 20 derajat Celcius. Sedangkan pada saat musim panas
dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah 1. Iklim musim. Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Dan yang ketiga, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Pada saat musim hujan di Indonesia, yaitu sekitar bulan Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut juga dengan angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, yaitu berkisar di bulan Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit
di antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu, di Indonesia terjadi musim kemarau. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya. Contohnya padi. Sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut yang cukup besar, sehingga membahayakan bagi mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap, sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Musim hujan tentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam, misalnya pegawai atau karyawan. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Pada saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibandingkan musim hujan, sehingga pasokan ikan juga cukup berlimpah. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin, sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, terjadi gelombang perdahan rumpun bangsa yang berbahasa Melayu Austronesia, atau disebut juga dengan Melayu Kepulauan Selatan. Melayu Austronesia ialah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itu mereka menyebar ke daerah-daerah hilir sungai besar di Teluk Tonkin. Pada sekitar 200 sebelum Masehi, mereka pindah menyebar ke daerah-daerah semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, Formosa, pulau-pulau Lautan Teduh sampai ke Madagaskar. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia, inilah yang dianggap sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Keadaan iklim pada saat nenek moyang datang ke Indonesia tidak berbeda dengan keadaan iklim saat ini. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi tetapi tidak merata. Ada wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, tetapi ada juga yang sangat rendah.
Jika kalian perhatikan pada peta sebaran curah hujan, tampak wilayah Kepala Burung Papua Barat, yaitu di sebelah barat Manokwari, memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Adapun sebaran curah hujan di Indonesia secara keseluruhan dapat dilihat pada peta sebaran hujan berikut ini. Perhatikanlah sebaran curah hujan pada peta di atas. Untuk memperoleh informasi tentang intensitas curah hujannya, kamu dapat melihat legenda atau keterangan peta. Warna merah menunjukkan curah hujan yang rendah, yaitu 500 sampai 1000 mm per tahun. Demikian seterusnya sampai warna biru yang menunjukkan curah hujan 5000 mm per tahun atau lebih. Perhatikanlah sebaran curah hujannya. Itulah materi kita pada pertemuan ke-10 kali ini. Bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan pokok materi kondisi alam Indonesia. Sekarang, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, di antaranya adalah 1. Tuliskan berapakah jumlah pulau seluruhnya di Indonesia dan berapakah luas wilayah Indonesia? Pertanyaan yang kedua, tuliskan apakah ciri dari iklim tropis? Pertanyaan yang ketiga, secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Coba kamu tuliskan dan jelaskan dari ketiga iklim di Indonesia tersebut. Pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan angin muson? Dan pertanyaan yang kelima, coba kamu tuliskan di Indonesia daerah manakah yang curah hujannya paling tinggi? Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-10 kali ini. Dan terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.